Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini adalah di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi sebagian besar orang. Bahkan seluruh dunia mengalami dampak yang sangat berat bagi kehidupan umat manusia karena situasi yang tidak menentu. Bahkan perekonomian pun berjalan dengan lambat karena adanya wabah corona. Jika kita merenung di akhir tahun 2019 yang lalu, mungkin setiap orang mempersiapkan banyak rencana untuk mencapai harapan-harapan mereka. Kemudian memasuki tahun 2020, kita semua dikagetkan dengan adanya wabah virus corona yang melanda dunia, sehingga banyak sekali rencana-rencana yang telah disusun berubah drastis. Bahkan banyak dari rencana itu yang gagal, dan gagal. Tetapi ayat firman Tuhan yang kita baca pagi ini mengingatkan kita bahwa ada rencana yang tidak pernah gagal, yaitu rancangan Tuhan yang merupakan rancangan yang sempurna, yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau dan rela menyerahkan hidupnya untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang penting yang perlu kita pelajari dalam nas ini, agar kita dapat lebih memahami bagaimana rancangan Tuhan itu dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Nas Yeremia 29 ayat 11 adalah bagian yang merupakan potongan dari isi surat Nabi Yeremia yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang sedang mengalami pembuangan di negeri Babel. Setelah kota Yerusalem jatuh ke tangan bangsa Kasdim atau Babel, orang-orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kita perlu memahami penderitaan yang mereka alami. Bagaimana perih dan pahitnya apa yang mereka rasakan secara fisik, mental, kejiwaan di saat kota mereka jatuh, di saat mereka harus mengalami aniaya, di saat mereka harus melihat kematian terjadi kepada orang-orang yang mereka kasihi. Mereka harus merasakan penghinaan dan penyiksaan terhadap mereka ketika Yehuda, kota Yerusalem, jatuh ke tangan bangsa Kasdim. Kita mungkin berkata bahwa Yehuda mengalami itu karena balasan yang setimpal akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Hal itu wajar terjadi bagi Yehuda yang menyembah berhala dan meninggalkan ibadah mereka kepada Allah. Mereka mulai menyembah patung-patung dewa-dewa yang sebenarnya tidak bisa menolong mereka di saat mereka kesusahan. Namun jika kita menilik lebih dalam, memang secara keseluruhan keutuhan bangsa itu, jika dilihat secara utuh, mereka meninggalkan Tuhan Allahnya, mereka berpaling kepada dewa-dewa yang tidak dapat menolong mereka. Mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Tetapi masih ada orang-orang
seperti Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, dan orang-orang Yahudi lainnya yang masih Tuhan, setia kepada Tuhan, walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Mereka adalah orang-orang benar dan setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa mereka harus mengalami penderitaan yang sama dengan orang-orang Yehuda lainnya yang memang meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah lain dan tidak menaati hukum-hukum firman Tuhan? Kenapa penghukuman itu datang tanpa memilih-milih antara orang benar atau orang fasik? Mungkin kalau kita melihat seperti itu secara sepintas, lalu kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang benar harus mengalami hal yang sama dengan orang fasik? Bagaimana mungkin mereka harus ikut terhina, teraniaya, kehilangan istri, anak, suami, orang tua, keluarga? Kenapa orang benar harus menderita seperti orang fasik? Demikian juga halnya di masa sekarang, ketika kita sudah setia melakukan kehendak Tuhan, berusaha hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kita bertanya, kenapa banyak masalah, persoalan yang sangat berat kita alami? Di tahun ini ada banyak sekali rencana kita yang gagal. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Kita mulai bertanya-tanya. Kita mulai bertanya, apakah benar rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Selanjutnya, pada saat membaca nas ini, kita juga perlu merenungkan kondisi jiwa orang-orang Yehuda saat itu. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dan sekarang menjadi orang buangan di negeri yang tidak mereka kenal. Tentu bagi mereka sangat pahit, dan untuk melihat ke depan akan adanya harapan bagi masa depan, mungkin bagi mereka sudah tidak mungkin. Penderitaan yang sedemikian buruk mereka alami membuat mereka melihat hidup itu lebih menyakitkan, dan kematian itu menjadi lebih menyenangkan dan menjadi pilihan yang lebih baik daripada melanjutkan hidup yang menderita, tersiksa, dan tidak ada masa depan. Mungkin saja hal itu mereka alami, mereka rasakan, mereka pikirkan. Dalam keadaan yang sedemikian pahit, datang lagi surat dari Nabi Yeremia yang mengatakan, ini rancangan Tuhan, ini rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jika kita diperhadapkan dengan situasi yang mirip, lalu datang seorang hamba Tuhan berkata demikian, mungkin hati kita akan panas, jiwa kita akan mendidih dan meledak dalam amarah, dan mungkin kita akan menolak perkataan firman Tuhan. Mari kita merenungkan nas ini lebih dalam, bahwa nas ini ditulis bukan untuk orang-orang yang sedang bersukaria karena mendapatkan hal-hal yang membuat mereka bersuka cita. Misalnya naik jabatan, mendapatkan kejutan-kejutan yang membahagiakan, mendapatkan harta benda, mendapatkan rezeki numpuk, atau hal-hal baik. Tetapi nas ini ditulis dan ditujukan untuk orang-orang yang sedang merana dan tidak melihat lagi akan adanya masa depan. Mari saudara kita renungkan dalam-dalam dan bertanya, apakah kita sanggup jika menghadapi hal yang sama? Apakah kita sanggup mengaminkan firman Tuhan itu, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Apakah kita akan tetap berdiri teguh dan menantikan penggenapan rancangan damai sejahtera terjadi dalam kehidupan kita?